saya Salis Mas Muhammad, saya dari kelas 10 TKJ 1. Nah, di sini saya akan membahas tentang networking model. Apa sih networking model itu? Jadi, networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar itu akan sulit. Nah, oleh karena itu dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization of Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau juga bisa disebut OSI 7 layer model. Nah, di sini bisa kalian lihat sebelum adanya OSI dan sesudah adanya OSI, perbedaannya sangat jauh ya. Di sini tuh sangat bertabrakan setiap data, dan setelah adanya itu sudah tersusun datanya dengan rapi ya. Nah, bisa kalian ketahui di networking model itu ada dua, yaitu yang pertama ada networking sekarang menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibanding OSI. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Nah, apa sih OSI model itu? OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau OSI sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Nah, kalau TCP/IP model ini atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Nah, bagaimana sih cara kerja jaringan TCP/IP ini? Yang pertama ada memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Yang kedua ada paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Nah, yang ketiga ada paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP atau IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, jika gambarnya itu seperti ini ya, dari paket data dia akan dikirim ke router, setelah diterima akan menjadi file utuh ya. Nah, di sini ada struktur OSI dan juga TCP/IP model. Jika OSI di sini memiliki 7 lapisan, itu ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Berbeda halnya dengan TCP/IP model. Nah, dalam TCP/IP model ini ada yang 4 layer dan 5 layer. Tapi di sini saya akan membahas tentang 5 layer ya. Itu ada physical, data link, network, transport, application. Kita akan mulai dari application ya. Nah, yang pertama ini ada application layer, yaitu lapisan aplikasi. Nah, dia itu melayani antar muka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan dalam protokol HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Bisa kalian lihat sini itu ada user. Nah, user ini sedang mencari URL. Nah, URL ini akan dikirim ke browser. Dalam browser ini dia mentranslate menjadi HTTP request yang dikirimkan ke web server. Nah, di dalam web server ini dia itu mencari apa yang kita cari atau HTTP request yang dikirim oleh browser, lalu dikirim kembali ke browser yang menjadi HTTP response, yaitu browser ini akan rendering datanya dan mengirimkan web page kepada user atau kepada layar si user ini. Nah, seperti itu ya gambaran dari application layer ini. Di sini ada yang kedua yaitu transport layer atau lapisan transport, itu untuk mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama itu ada TCP dan UDP. TCP itu Transmission Control Protocol. Nah, TCP juga TCP itu menggunakan koneksi. Data juga dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya dari TCP itu terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah,
Jika UDP atau User Datagram Protocol itu tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Nah, positifnya dari UDP ini mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Jadi setiap ini tuh memiliki perbedaan ya TCP antar dengan UDP ini. Nah, kita akan lanjut ke fungsi utama TCP/IP model. TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model. Dengan fungsi utama yaitu menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Yang kedua ada mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Dan yang terakhir ada menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Nah, kita akan lanjut ke TCP/IP network layer. Jadi TCP/IP network layer itu atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Nah, untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu IP addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Nah, setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, dalam TCP/IP network ini adalah pemilihan jalur ya di routing ini. Jadi itu mencari jalur yang lebih cepat atau lebih aman ya untuk TCP/IP network layer ini. Di sini kita akan lanjut ke data link dan physical layer. Jadi data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Itu salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Jadi itu hanya mencari kesalahan ya tanpa memperbaikinya. Nah, kedua ada addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Lalu physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, di sini ada yang terakhir itu encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Kedua ada pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim decapsulation dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Nah, di sini bisa kalian lihat gambaran dari pengirim dan penerima ya, yaitu pengirim itu ada encapsulation, ini sebagai pemecahan paket data dimulai dari application layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer, lalu pengirim paket data ke penerima atau decapsulation ini sebagai penggabungan pecahan paket data dimulai dari physical, lalu data link, network, transport, dan yang terakhir ada application layer. Nah, di sini juga ada sender dan receiver. Nah, sender ini atau pengirim dia dimulai dari data, lalu data TCP, data TCP/IP, dan terakhir ada data TCP/IP data link. Nah, di dalam penerima ini dimulai dari data link IP TCP data, lalu naik ke IP TCP data, dan yang terakhir ada data. Nah, di sini juga ada nama pesan pada TCP/IP. Nah, itu ada segmen, paket, dan yang terakhir ada frame. Segmen itu terdiri dari data TCP, yang terakhir ada paket, yaitu data IP, dan terakhir ada frame, yaitu data dan perspektif on encapsulation and data ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.